Ini guys, gue udah kayak bayi bang belum guys nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat youtuber dan subscriber saya yang sudah ngangenin. Udah lama channel saya tidak mengupload video. Kali ini seperti biasa dengan motor saya akan melakukan perjalanan dan misinya adalah untuk beramal, yaitu menyampaikan titipan amanah dari salah seorang jamaah untuk pembangunan masjid sebuah pesantren. Ikuti saja terus perjalanannya, akan banyak hikmah yang dibagi dan mudah-mudahan menjadi spirit penyemangat buat teman-teman, terutama yang Allah lapangkan rezekinya untuk menabung bekal akhiratnya, yang antaranya adalah untuk berwakaf. Ikutin terus perjalanannya, pasti seru, menarik, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk! Oke guys, kita istirahat dulu ya. Kalau sudah saatnya sholat, kita sholat dulu. Dan beruntungnya di Republik ini, masjid bisa ditemukan di hampir semua wilayah. Namanya Masjid Al Barokah. Kalian yang lintas Bandung Cirebon, yang mau ke Majalengka atau ke Cirebon atau ke arah tengah gitu kan, lewat Pantura, ini masjid yang recommended guys. Tempat wudhunya bersih dan masjidnya juga masih sangat baru nampaknya. Jadi jangan lupa kalau saatnya datang waktu sholat, hentikan sejenak aktivitas, tunaikan kewajiban, rapikan urusan sholatmu, maka Allah akan merapikan urusan hidupmu. Oke, yuk kita lanjut lagi perjalanan guys. Jadi nampaknya lokasi ini sepertinya guys. Wah, assalamualaikum. Waduh, luar biasa, luar biasa. Hei, aduh, Kang Gaya, luar biasa nih sambutan ini. Ini namanya nih. Masya Allah. Oke guys, kita udah nyampe dan ternyata ada kawan-kawan juga di sini ya, Bapak. Ya guys, ini nih udah dapat basreng Arjuna guys. Mantap, nah mantap. Luar biasa. Renyah dan gurih. Recommended dah pokoknya, recommended. Mereka diharap Arjuna. Ya nih guys, keseruan sama teman-teman yang udah ada yang belasan tahun nggak ketemu gitu kan. Dan sekarang sudah banyak berkiprah untuk umat. Ini tuan rumahnya, wah Kiai Andi nih sudah menyiapkan apa nih hidangannya nih? Nih, kebuli ala Izzatul Ummah. Bener, iya tadi pura kun orang teh datang. Ini nasi kebuli dengan perpaduan kearifan lokal guys. Ada. Iya tuh. Ayo dong. Ya kita nikmati dulu ya. Dan jangan lupa berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semoga ini berkah untuk yang menyajikan ya. Amin. Guys, ini sajian dari Kiai Andi nih. Dari pesantren Izzatul Ummah. Disajikan nasi kebuli ya, khusus untuk menyambut saya ya. Karena teman-teman yang udah lebih dulu datang tuh di Purak guys. Kurang datang di Purak. Dan ini reviewnya serasa makan di Ajuziah guys kalau lagi umroh nih. Ini kambingnya ya, luar biasa. Minusnya barangkali ini nasinya guys ya. Jadi kalau nasi mandi atau nasi kebuli mestinya pakai nasi biryani.
Ya nasi yang basmati, beras basmati yang panjang-panjang. Satu lagi guys, ini pelengkap yang membuat makan apapun menjadi enak guys. Dasar yang Arjuna nih, jangan lupa enak, gurih dan renyah, enak halal dan berkah. Nah, Mantap nih, recommended. Camilan Arjuna kombinasi dengan apa nih, nasi kebuli. Maknyus, mantap. Kabulin lah. Mari. Yang maknya. Renyah. Mantap. mantap. Cemilan Arjuna. Recommended. Rasanya sesuai ekspektasi. Iya, di sini bersama kita Arjuna. Mantap. Ini saya bersama pengelola ya, Khadim. Khadimul Mahad. Khadimul Ma'had dari apa yang disebut Ma'had Izzatul Ummah. Izzatul Ummah. Kita akan menuju lokasi di mana akan dibangun masjid, di mana dalam sebuah lembaga bernama Ma'had atau pesantren ini akan menjadi sentral. Sentral sekali. Jadi, nah, silat nih di tempat inilah ya. Ukuran berapa nih? Ini ukuran badan 10 kali 10. 10 kali 10, nanti teras dua kanan dua kiri, jadi total sama 14. Ngiblatnya kemana ngiblat? Kiblatnya kalau kiblat ini kita Jadi ini buat pengimaman sini. pengimaman ya. Memang masjid ini sentra kegiatan ya, Ya, sentral kegiatan dan luar biasanya dikelola oleh alumni ya. alumni. Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Saya sendiri mungkin ya teman-teman ya subscriber ini. Tapi mobil khusus nih untuk muhsinin kita yang saya hadir ke sini membawa amanahnya tentu saja, sehingga melalui video ini menjadi mata dan telinga ya, bahwa amanahnya disampaikan dan harapannya tentu saja manfaat maslahat gitu ya. Jadi amal jariah yang terus mengalir insyaallah. Gitu. Mantap sekali. Apalagi ini masjid ya, jadi mana menjadi pusat sumber kegiatan aktivitas santri ya, tilawah Al-Qur'an, sholat, lima waktu, qiyamul dan lain sebagainya. Insyaallah ini akan menjadi suatu amal kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi potensi pahalanya terus mengalir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi walaupun apa namanya sudah berpulang, memang ini cara cerdas menyimpan saham, menanam pahala untuk di akhirat. Betul. Itu dengan berwakaf. Dengan Luar biasa saudara. Ini juga nih penggerak dari Menara Islam. Gimana? Kang Adi nih, udah berapa masjid yang sudah dibangun ini? Sekitar 400. 400 masjid. Biasanya kalau Ustaz Adi modelnya pembangunan seperti apa, Ustaz Adi? Ya bersama masyarakat. Bersama masyarakat supaya masyarakat juga merasa memiliki. Dan akhirnya mereka tidak sungkan ke masjid mereka sendiri. Betul. Jadi itulah cara kita membuat masjid bersama masyarakat, sehingga masyarakat memiliki, akhirnya masyarakat makmur, kebersihannya terjaga, kegiatan dan salatnya pun ramai insyaallah. Betul membentuk masyarakat yang religius ya. Amin. Karena kalau soleh ya biasanya baik gitu kan. Kang Adi ini teman-teman ya subscriber satu angkatan. Kalau yang ini sebetulnya kakak angkatan, kakak kelas ya. Udah lama juga nggak ketemu kan? Udah lama dipertemukan, ketemu. Masya Allah dipertemukan dengan berkah mahad ini ya. Nah itu inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah memudah-mudah aja. Mudah ya aja kan? untuk Yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat lebih merapat, dan bisa menggerakkan hati orang-orang yang seperti Haji ini nih, alhamdulillah ya. Nah ini bangunan di sebelah apa nih, kiri apa kanan kita nih ya? Ini kanan berarti. Kanan nih berarti ya. Ini apa nih? Ini bangun ruang kelas ini. Ruang kelas, ya. Kelas. Ini sementara ini para asatidz di sini. Sudah ada berapa lokal kelas? Ada 2 lokal. Ada 2 lokal ya. Ya, memang masih awal ini masih terbatasan lah ya. Karena memang untuk asrama santri masih pakai kelas sebenarnya gini, kayak gitu. Jadi untuk kelasnya sendiri rencana nanti kita buat kayak semacam apa, gazebo ya. Gazebo kayak gitu ya, konsepnya kayak semacam sekolah alam kayak gitu ya. Kebetulan ada di alam kan, kita bisa. Iya, ini kebetulan nih masuknya hutan kota ya. Hutan kota. Dan sekelilingnya saya lihat ini hutan jati. Hutan jati, Guys, ada hutan mangga. jati. Nah, kalian boleh lihat nih ya sekeliling kita ya. Nah, ini dari atas. Wah. Seperti ini. Kalau sumber air kayak gimana, Ustaz Dandi? Sumber air alhamdulillah ini
dengan kedalaman 35 meter ini sudah cukup sekali karena airnya bening, bersih gitu ya, dan berlimpah. Alhamdulillah. Ini juga dari teman-teman, titipan dari rekan-rekan dari Sedekah Nusantara. Wakaf untuk santri penghafal Al-Quran. Oh, jadi di sini konsentrasinya nanti santri-santri itu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Targetnya 30 juz. Targetnya 30 juz. Masya Allah, 30 juz. Kebayang sekali para muhsinin yang menanamkan sahamnya di sini akan mulai banyak pahala banget ya. Karena dimanfaatkan oleh santri-santri penghafal Al-Quran. Hanya saja saat ini ya di masa pandemi memang tidak terlihat aktivitas santri. Tapi ke depan santrinya itu modelnya karantina ya? Model karantina. Iya, karantina. Berbiaya atau bagaimana? Kita berikan untuk anak yatim piatu dan duafa kita gratiskan gitu ya. Iya, Subsidi ada dari juga yang hadir ya, mungkin subsidi begitu. Betul. Karena memang di samping mereka digembleng, dibina untuk menghafal Al-Quran, juga ilmu-ilmu keislaman yang lain ya, di Rosa Islamiyah. Di Rosa Islamiyah, sehingga ketika kembali ke masyarakat bisa nafi'un li ghairi. Nah, seperti para alumni ini ya. Kalau alumni ini Masya Allah setelah keluar ini rata-rata di tempatnya menjadi ustadz, menjadi banyak manfaat gitu kan. Jangan dikira ya ini sekedar bisa memandikan jenazah di lingkungannya masing-masing, ini luar biasa guys. Bukan pekerjaan enteng mandian mayatnya. Betul, itu manfaat betul. Manfaat betul. Seperti yang saya ya Demar buat live kapan-kapan mungkin saya bikin konten juga mandian mayat kayak. Ada tapi enggak ya kayaknya, karena ada hal-hal yang perlu dijaga, privacy dan lain sebagainya. Justru kalau sedang memandikan mayat harus dihijab gitu. Ya, ini Pak Haji lokasi nanti untuk menanam saham kebaikannya. Semoga tumbuh dan berkembang menjadi jariah yang terus mengalir kebaikannya untuk keluarga Pak Haji ya, untuk semuanya. Nah, pesantren Izzatul Ummah. Jadi ini sementara ruangan difungsikan masjid ya? Ya masjid, ya asrama gitu. Segala rupa. Kelas juga. Wakaf masjid kotaknya udah siap. Iya, luar biasa ya. Taklim di situ. Oh, taklim di sini. Biasa. Meja direktur. Ini guys, ini potensi perluasan lahan pesantren Izzatul Ummah yang saat ini baru terakuisisi 8.000 meter ya. Dan potensinya bisa terus melebar hingga beberapa hektar ke depan barangkali ya. Iya. Gitu. Ini hitungannya per bata, per tumbak, per meter. Per meter berapa? Meter 125.000. 25.000 ya. Jadi terjangkau. Jadi ini peluang-peluang juga beramal, karena berapapun dan sekecil apapun jika terus bersinergi maka akan luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya satu orang semeter memang sih cuma 125.000, tapi kalau kita semua bergerak ya, orang-orang baik semua bergerak, bergotong royong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini akan menjadi hal yang luar biasa. Iya, luar biasa. Oke. Potensi umat ya. Nah, jadi kalau ada subscriber saya nih yang mau datang di mana alamatnya nih? Alamatnya di Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ya, nanti kalian bisa lihat di bawah ini ya. Di bawah ini. Jadi di Majalengka. Cigasong. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber semuanya, bersama saya Abdul Nur Haji di channel Marbot Live. Kali ini saya bersama seorang kiai muda nih. Ini Kang Andi ya, Kang Andi Suhandi, yang beliau ini kakak kelas dulunya. Sebelah kanan ini ada Adik Suranto, sebelah kiri saya. Jadi udah kayak cerdas cermat guys. Dan juru bicaranya. Ya kita ngobrol-ngobrol nih sebentar nih. Alhamdulillah. Ini menjadi wasilah kita bisa bersilaturahim di sebuah tempat yang sangat berkah ya.
ya sebuah tempat yang akan di kemudian hari bahkan sedang berjalan juga pesantren Izzatul Ulum. Ini sudah berjalan berapa lama Ustaz Dandi? Alhamdulillah, jadi untuk pondok pesantren ini kita mulai running Muharram. Jadi sekarang udah berarti bulan keempat. Kalau untuk pembangunan kita memang sudah hampir mulai dari 1 tahun yang lalu untuk mulai pembebasan lahan wakaf gitu ya, perintisannya udah 1 tahun yang lalu nih ya, dengan lahan wakaf udah mulai pembangunan gitu ya, dan untuk running program kegiatan kepesantrenannya itu baru Muharram kemarin. Khusus santri putra atau ada santri putri juga? Untuk program yang sudah berjalan, program karantina tahfiz Quran itu ikhwan dan akhwat juga. Oh, ikhwan dan akhwat. Sudah boarding? Boarding sudah boarding. Dan tadi saya lihat di spanduk sudah 2 kali wisuda ya? 2 kali wisuda. Sudah melahirkan para hafiz dan hafizah. Insyaallah. 30 juz? Belum. Kita masih untuk program yang karantina itu untuk dalam 1 bulan ya antara 1-2 juz untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Tapi sudah luar biasa dan kiprah di masyarakat sudah nyata ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi ini menarik sekali ya. Saya juga baru berkunjung ke sini dengan infrastruktur yang mulai terbangun. Tapi ada salah satu sentral yang justru malah belum berdiri ya, masjidnya. Masjid. Jadi dari pondok pesantren itu ada istilahnya Arkanul Mahad. Apa aja tuh? Arkanul Mahad itu, jadi kalau disebut Mahad itu kalau satu sudah ada santrinya, ada kiainya, ada tempat asramanya untuk para santri yang nginep, terus ada ruang belajar, madah kitabnya di Rosa Islamiyahnya. Ini yang penting sebenarnya masjid. Jadi sekarang kita memang masjid ya kita masih pakai kelas yang ada gitu ya. Jadi tapi buat multifungsi itu kelasnya. Multifungsi. Jadi yang untuk sentral kegiatan masjid ini belum gitu ya, belum ada, sehingga ini memang menjadi PR besar sekarang yang dihadapi oleh pesantren Izzatul Ummah ini adalah ya pembangunan masjid gitu ya, sebagai sentral kegiatan pembelajaran, peribadatan santri. Kita sekalian yang menyaksikan yang ada peluang beramal ya kan. Jadi kalau ingin menyimpan saham yang untuk bekal akhirat, ada di sini tempatnya bisa untuk membangun masjid. Ya nggak Ustaz Dadi? Betul sekali. Ini Ustaz Dadi ini pakar tukang ngebangun masjid ya sebetulnya. Jadi pengelolaan dana-dana umat ya. Memang sumbernya dari umat Ustaz Dadi ya. Betul, dari umat untuk umat ya. Jadi para agnia yang ya memang kelebihan hartanya jangan hanya mengendap atau bahkan mungkin useless ya, tidak ada kebermanfaatan sampai akhirat. Padahal Allah berikan peluang harta itu bisa dibawa mati. Betul. Gitu. Jadi melalui amalan yang bernama apa? Ya wakaf. Gitu. Jadi teman-teman nih, subscriber saya nih, dimanapun di dunia maya, dunia astral, dunia manapun. Jadi ada peluang beramal di sini. Dan mobil khusus video ini saya buat sebagai mata dan telinga karena saya memang mendapatkan amanah ya. Kemarin menarik sebetulnya, bermula dari lewatnya sebuah informasi di beranda karena kita berteman di media sosial kan ya, di media sosial, sehingga apapun yang diupdate itu selalu lewat ya. Jadi jangan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang negatif lah ya, tapi justru untuk menebar kebaikan, di antaranya juga menebar peluang beramal juga. Lalu kemarin wasilahnya saya komen kan, karena memang ini jamaah saya ini berpesan, Ustaz mungkin Ustaz bisa cari untuk pengadaan sumur, karena barangkali beliau mengetahui fadilah dari pengadaan sumber mata air. Itu pun kan fadilahnya sangat luar biasa ya, sebagaimana juga kisah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang membebaskan sumur. Memang tidak membahas sumur ya, dalam sebuah kisah itu kan sumur yang pada mulanya dimiliki oleh Yahudi ya, akan tetapi dimonopoli sedemikian rupa dan merugikan kaum muslimin kan. Lalu dalam kisah itu
dibeli dengan harga tinggi sekalipun, ya udah deh dengan niat wakaf dibeli, lalu kemudian si Yahudi ini tidak serta-merta menyerahkan, tapi separuh-separuh katanya. Jadi sehari punya kamu, sehari punya saya. Cuma cerdiknya Sayyidina Utsman, pada saat hari dimiliki olehnya, ya itu air digratiskan ke kaum muslimin yang butuh air, karena sebelumnya dimonopoli dan dikomersilkan, kaum muslimin kesulitan mencari air gitu. Nah, di hari besoknya yang dimiliki oleh Yahudi ini, dia kan mau jualan air, tapi kaum muslimin sudah punya stok banyak air ya, bahkan dengan mengejeknya baru buang-buang air begitu. Nah, akhirnya orang Yahudi ini ingin menjual separuhnya lagi, dan cerdiknya Sayyidina Utsman, dia membeli tidak semahal yang kemarin karena sudah ibaratnya sudah tidak ada harganya lagi gitu, value-nya. Nah, dari kisah itu barangkali nih jamaah saya ini ingin juga nih memiliki jariah berupa sumur, apalagi dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh santri, oleh kaum muslimin, betapa banyaknya nanti pahala. Akan tetapi kemarin Ustaz Adi ya, Ustaz Awab, saya komen gimana kondisi air. Katanya air sih sudah bersih berlimpah. Wah, udah skip lah kayak gitu mah gitu. Tapi kemudian menyampaikan ada peluang pahala yang lain. Ini untuk pembangunan masjid nih begitu. Lalu berlanjutlah saya sampaikan ya, tenginyum celi tenginyum panon lah. Jadi saya sampaikan Pak ini ada informasi peluang beramal, tapi kalau sumur mah udah selesai nih, ada yang lain. Beliau sampaikan, ya udah saya lihat dulu dan pelajari dulu. Masya Allah, qadarullah ya, Allah yang memudahkan, Allah yang memurahkan hati. Padahal saya sendiri ya jauh dari Bandung ya. Jamaah saya juga ya tentu saja belum pernah ke sini, tapi mudah-mudahan nanti ketika masjid berdiri juga insya Allah bisa diundang ya untuk menyaksikan ini loh buah amal yang ditanamkan di pesantren Izzat. Baik, ya begitu. Ini spesial video ini selain saya upload di YouTube, memang ini sengaja untuk menjadi saksi gitu kan bahwa amanah yang dititipkannya saya sampaikan. Kira-kira gimana Mas Andi? Iya, Masya Allah. Senang sekali ya? Masya Allah sekali. Sekali ya? Alhamdulillah. Dengan kabar busroknya datang lewat kita silaturahim ini udah bahagia sekali. Masya Allah sekali. Ya, apalagi akhirnya bisa berjumpa ke sini gitu ya, hasil datang ke sini dengan membawa message pesan gitu ya. Iya, emang ini kita juga masih apa ya, bertanya-tanya nih. Apa yang ditanyakan? Tanya apa? Jadi bagaimana ini? Kemarin kan ditanya ya, mau tahu aja atau mau tahu banget gitu ya. Jadi saya jawabnya banget gitu ya. Jadi itu pula yang membawa perjalanan saya yang tidak singkat ya, penuh dengan resiko haram, perintangan di jalan ya kan, wah besar. Tapi demi untuk sebuah tersampaikan ke mana, kemudian juga keberkahan dari bersilaturahmi, di mana teman-teman Sakreber pastinya tahu ya, dari silaturahim itu apa, ada dua fadilah nih. Fadilah yang pertama Panjangkan yang umur. Yang kedua diluaskan rezeki. Oke, guys, ini emang santri semua ya. 100 kata jurinya 100 di sebelah sana. Jadi ya saya sengaja kesini menyampaikan amanah, dan saya juga berbahagia menjadi bagian dari penyambung kebaikan ya. Jadi memang ini apa yang saya bawa ini amanah dari Pak Haji, namanya Pak Haji Saman. Assalamualaikum Pak Haji Saman, terima kasih banget. Terima kasih banyak. Begitu, jazakallah khairan katsiran. Dapat berapa nih Ustaz Andi? Allahu Akbar. Saya dari mulai ketika bertanya berapa budget pembangunan masjid, saya sampaikan sekian. Saya nggak bertanya-tanya lagi entah berapa. Soalnya pas ditanya, udah nanti saya akan kumpulkan gitu. Saya akan kumpulkan, jadi insya Allah saya selalu berhusnuzon yang terbaik untuk masjid ini. Masya Allah, yang terbaik. Ada nggak kira-kira dugaan ini cuma dari satu orang? Satu orang doang. Jadi saya, dan ini by WA doang. Jadi saya biasanya, saya kalau punya project ya saya kan marbot
Saya suka ngangkat project ini melalui ini. Pak nih ada pembangunan nih. Bahkan sudah terkonversi dalam hitungan meter, sekian meter, sekian nih angkanya nih kayak gitu. Kalau ini saya cuma WA doang karena memang basicnya saya punya informasi beliau ingin menanam saham kebaikan gitu kan. Yang pengennya sih sebetulnya di Sumur, tapi Sumur udah kelar, tapi ada peluang yang lain. Cuma dari satu orang. Masya Allah. Kira-kira Apa ya? 10 kali 10 meter. Oh 10 kalau Jadi 10 meter jadi 100 ya. Masya Allah. Anak kuliah ya. Mudah-mudahan juga tayangan ini memang untuk men-trigger ya, memacu teman-teman subscriber terutama dan juga untuk menumbuhkan trust sehingga ke depan lembaga ini juga bisa menyerap banyak bantuan dari para muhsinin. Karena sebetulnya banyak orang yang duitnya teh ngayah loba pengabutuh wah gitu kan. Ribu. Baik. Ya, langsung saja kita akan unboxing guys. Kita unboxing dulu ini bantuannya ada di sini. Saya juga nggak tahu ini berapa ini ya. Masya Allah. Unboxing guys. Mas Saman, terima kasih ya. Mungkin ada kalimat dulu untuk Mas Saman. Ya apapun nanti yang ada di dalam ini yang terbaik buat Masjid Izzatul Ummah, kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Allah yang akan membalasnya. Ya, apalagi ini niatkan untuk membangun masjid. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Masya Allah. Siapa yang membangun masjid, Allah sudah siapkan istana nanti di surga. Mudah-mudahan Pak Haji, insya Allah dengan berikan untuk pembangunan masjid ini, Allah sudah menyediakan istana di surga. Insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke. Untuk pesantren Izzatul Ummah, mau yang di tas ini atau di saku ini? Atau yang ada di dalam box botol itu? Ini dikemas sedemikian rupa ya, memang untuk ya selain menghibur juga ingin edukasi. Baik, langsung saja tidak berpanjang lebar kita unboxing guys dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu dulu nih. Bagaimana? Satu berarti isi berapa nih? Berapa saja? 10 ya. 10. Ini masih ada nih. Wow, masih banyak. Masya Allah. 10 ya. Kita kodok lagi yang Kodok lagi ya. Saya merem aja dulu ya. Salamin prom. Dibantu ya. Saya salamin menjadi apa? Pro. Oh, merah lagi guys. Merah lagi guys. Masya Allah. Dan nampaknya cukup sekian. Masih berat. Masih berat. Aduh. Coba lagi ya, kita keluarkan lagi. Prok. Luar biasa. Wah, biru guys. Aduh, tadi saya nyusunnya salah guys. Harusnya yang merah paling bawah guys. Oh, ini dulu ya guys. Bagaimana? Iya, Masya Allah. Cukup. Allah Akbar. Masih banyak guys. Masih ada guys. Waduh, gimana ya? Ini. Saya terjun ya, tapi namanya amanah memang kita harus keluarkan guys. Ini guys, gue udah kayak bayi bom belum guys nih. Ya dia udah baik. Masih baik. Waduh. Udah dapat guys. Channel bosku lewat. Ya, ini sudah ada berapa nih? Ini Biasa. biasanya kalau dihitung nanti 10 ya. 10 ya. 10. Ya. 30. Masya Allah. 30. Lagi? Kayaknya. Mau lagi? Bantu dong. Bantu dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masih ada guys. Masih ada. Bagaimana? Sudah berapa nih? Masya Allah, ya Allah. Karim. Luar biasa nih. Bagaimana? Lagi gimana? Kalau kita bantu lagi dengan sholawat guys. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, satu kok lagi guys.
kita kasih sudah berapa nih? 40. Biasanya hitungannya genap biasanya. Genap ya, masih ya Ustaz ya? Masih ya? Masih. Kalau begitu salawat lagi, salawat Rasulullah ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Apalagi ini guys. Alhamdulillah, ini sudah berapa nih? Wahid, ithnain, thalatha, arba'a wa nus. Arba nus. Ayo. Ziyadah. Ziyadah fi Ziyadah ziyadah. fi ziyadah, masya مرة Allah. واحد ايوه ايوه صلوا على النبي اللهم صل على محمد. صلي وسلم عليه وبارك عليه. Allah Akbar. Ini guys, ya ini saya bawa amanah dan saya sudah kosongkan. Oh, sudah kosong ya? Sudah di mesin. Syuf, بعدين نحسب 1 2 اثنين ونص ثلاثة وسلم ونص أربعة أربعة ونص وخمسة 50 ini alhamdulillah Alhamdulillah. Barakallahu lak. Barakallahu lakum. Ya saya pengen doanya doa kawin aja. Aduh. Itu ada yang cemberut gitu. Biasanya kita itu barakallahu lakum. Panas tuh. Gimana? Langsung lember. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Ini Pak Haji amanahnya sengaja jauh-jauh saya berangkat ke sini demi untuk menyampaikan amanah, menjadi mata dan telinganya yang dengan harapan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk pembangunan sebuah masjid dengan fadilah yang tadi sudah disebutkan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, rumah ibadah khususnya untuk umat Islam, masjid, tempat bersujud, tempat beribadah, karena nanti setelah terbangun terbayang berapa ratus dan ribu bahkan juta kali lantainya akan membekas ya dari asajid, orang-orang santri-santri yang bersujud. Kemudian pojokan-pojokannya dijadikan halaqah-halaqah untuk Al-Quran, untuk ta'lim, masya Allah. Dan Allah wasi'un alim, Allah maha luas tentu saja dalam melipat gandakan. Jadi Allahumma syahad, Allahumma balagh, Allahumma syahad ya Allah. Aku sudah sampaikan dan engkau menyaksikan. Ya, semoga tangan dan langkah kaki ini menjadi saksi kebaikan dari jamaah saya, mobil khusus yaitu Pak Adi Samad. Begitu, Kang Adi barangkali ada kalimat ini Ustaz Awam, ini salah satu pengasuh juga ini. Jadi kita doakan, silakan barangkali dipimpin oleh Ustaz Awam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, jadikanlah harta yang diberikan oleh muhsinin untuk pembangunan masjid ini menjadi harta yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan kembali kepada pemberinya menjadi wasilah untuk mencapai surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke guys, demikian saja podcast kita kali ini di sebuah pesantren yang baru merintis. Semoga di kemudian hari menjadi terus berkembang, menjadi memberi maslahat untuk umat dan untuk menopang kejayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalau kalian suka video ini, ketik like, comment, dan subscribe. Bersama saya Arvina El Haj.